Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok kami yang akan membahas materi tentang perancangan, implementasi, dan troubleshooting jaringan nirkabel. Sebelum kita masuk ke inti materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Andi Fatireka Saputra sebagai moderator sekaligus pemateri pembuka dalam video ini. Bersama saya dan rekan-rekan saya yaitu. Saya Femilia Padaunan. Saya Jan Patra Peloran. Saya Marcia Gatriani Sude. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama itu mengenai konsep dasar dari jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel adalah jaringan komunikasi tanpa kabel fisik menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio atau inframerah untuk mentransmisikan data. Selanjutnya ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Dalam jenis-jenisnya ini terdapat empat. Yang pertama itu ada wireless personal area network, di mana jaringan nirkabel adalah jaringan komunikasi tanpa kabel fisik yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio atau inframerah untuk mentransmisikan data. Yang kedua ada wireless local area network, yaitu jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti rumah atau kantor dengan jangkauan 30 sampai 300 meter. Yang ketiga ada wireless metropolitan area network, yaitu jaringan nirkabel berskala kota yang menghubungkan beberapa jaringan lokal dan menyediakan internet dalam jangkauan beberapa kilometer. Yang keempat ada wireless wide area network, yaitu jaringan nirkabel berskala luas yang mencakup puluhan hingga ratusan kilometer. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Nah, yang pertama itu dari aspek media transmisi. Nah, jaringan kabel itu tentunya menggunakan kabel fisik seperti Ethernet atau serat optik. Kemudian jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti WiFi dan juga Bluetooth. Nah, berikutnya ada aspek kecepatan. Nah, jaringan kabel itu relatif lebih cepat dan stabil. Nah, kalau jaringan nirkabel, dia itu tergantung jarak dan kualitas sinyalnya. Nah, yang ketiga ada aspek keamanan. Jaringan kabel tentunya lebih aman atau sulit diakses karena dia menggunakan kabel fisik, sementara jaringan nirkabel itu rentan terhadap serangan dan dia itu memerlukan enkripsi. Kemudian dari aspek mobilitas, jaringan kabel itu dia terbatas karena perangkat harus tetap dekat dengan port. Sementara jaringan nirkabel itu dia fleksibel dan kita dapat berpindah dengan bebas. Kemudian ada aspek biaya. Tentunya jaringan nirkabel memiliki lebih eh, mahal karena adanya biaya untuk pemasangan kabel dan peralatan-peralatan yang lain. Sementara jaringan nirkabel itu dia lebih murah karena tidak membutuhkan kabel fisik seperti jaringan kabel. Selanjutnya dari instalasi, jaringan kabel itu lebih rumit karena dia membutuhkan kabel, sementara jaringan nirkabel itu lebih mudah karena tidak perlu kabel fisik. Dan yang terakhir itu dari aspek keandalan, jaringan kabel itu dia sangat stabil. Namun jaringan nirkabel itu bisa terganggu karena interferensi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Selanjutnya membahas mengenai manfaat dari jaringan kabel. Dalam manfaat ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada fleksibilitas, yaitu memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi tanpa batasan kabel serta memberi kebebasan dalam bergerak. Yang kedua ada skalabilitas, yaitu memudahkan penambahan perangkat baru ke jaringan tanpa
perlu instalasi kabel tambahan sehingga lebih efisien dan lebih hemat biaya. Yang ketiga ada mobilitas, di mana pengguna dapat menggunakan perangkat seperti smartphone dan laptop secara bergerak tanpa terhubung ke jaringan saat berpindah tempat. Yang keempat ada pengurangan biaya, yaitu mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan infrastruktur kabel, terutama dalam lingkungan yang membutuhkan banyak perangkat. Yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu memungkinkan akses internet di lokasi yang lebih sulit dijangkau dengan kabel seperti daerah pedesaan atau bangunan bersejarah. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan nirkabel. Jadi contoh topologi yang saya adalah topologi yang biasa di daerah kampus, yaitu lab komputer dan ruangan staf dosen. Yang dimana pemilihan perangkatnya itu yang pertama adalah router wireless yang merupakan penghubung utama ke internet dan pemberi IP untuk klien dari lab komputer dan staf atau ruang staf atau dosen. Yang kedua merupakan access point yang memperluas jangkauan jaringan menggunakan dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian yang selanjutnya itu perangkat klien seperti laptop dan smartphone. Namun pada kasus kami itu kami menggunakan komputer saja yang menggunakan protokol keamanan WPA2 PSK. Kemudian switch yang dimana gunanya untuk sebagai repeater, kata lain dapat menghubungkan banyak perangkat kabel secara terpusat sebelum diteruskan ke router atau access point. Nah, kemudian langkah-langkah konfigurasinya yaitu akses antarmuka router atau access point via IP default. Misalnya 192.1.168.1.1. Bisa kita lihat di samping kanan tuh hasil konfigurasi router itu di mana kita dapat terlihat IP interface briefnya itu ada Fast Ethernet 0 per 0, Fast Ethernet 1 per 0, Fast Ethernet 2 per 0 yang memiliki IP masing-masing 192.168.11 dan 192.168.2.1 dan yang ketiga itu 192.168.3.1. Kemudian mengubah nama SSID agar mudah dikenali. Seperti pada topologi itu memiliki nama SSID itu lab IP agar tiap komputer itu dapat mengenali SSID dengan mudah. Kemudian mengaktifkan keamanan WPA2 atau WPA3 dan buat password kuat. Dalam contoh kasus kami itu kami membuat keamanan WPA2 PSK dengan password sampel aja itu admin 1234. Kemudian dalam hal mengatur IP untuk klien itu kami menggunakan DHCP untuk yang ditarik dari router utama. Kemudian statik itu untuk admin. Kemudian pilih channel itu secara manual dan otomatis sesuai kondisi. Kemudian ada konfigurasi opsional yang dimana itu mengaktifkan MAC filtering, sembunyikan SSID atau nonaktifkan broadcast, dan atur QoS dan manajemen bandwidth. Nah, selanjutnya tuh saya akan menjelaskan langkah-langkah keamanannya. Nah, untuk SSID di sini nama jaringan WiFi menggunakan nama yang jelas tapi tidak mencolok untuk keamanan. Untuk keamanannya kita menggunakan WPA2 atau WPA3 dan password yang kuat dengan syarat minimal 12 karakter, kombinasi huruf, angka, dan simbol serta hindari WEP. Terus untuk IP address-nya DHCP untuk kemudahan. Nah, di sini tuh IP statis untuk perangkat penting di jaringan besar. Nah, channelnya di sini tuh ada dua. Untuk 2,4 GHz, kalian bisa pilih channel 1, 6, atau 11. Sedangkan untuk channel 5 GHz, kalian bisa pilih channel dengan gangguan yang rendah. Nah, untuk cara mengetahuinya itu kalian bisa gunakan alat seperti Wi-Fi Analyzer. Nah, untuk yang langkah-langkah keamanan yang diterapkan dalam topologi kami nih, kami memperkuat password kami dengan menggunakan kombinasi kompleks agar sulit ditebak.
Terus untuk MAC filteringnya, kami membatasi akses hanya untuk perangkat dengan MAC tertentu saja. Nah, kemudian kami menyembunyikan SSID agar nama jaringan kami itu tidak bersifat publik. Terus untuk firewall routernya, kita melindungi lalu lintas jaringan dari akses tidak sah. Terus kami menonaktifkan WPS untuk menghindari risiko serangan brute force. Terus untuk upaya menjaga performa optimal, kami melakukan penempatan EP yang diletakkan di tengah, tinggi, dan minim hambatan untuk sinyal merata. Terus ada juga pemilihan channel. Kita bisa menggunakan channel yang minim gangguan berdasarkan analisis lingkungan. Terus untuk bandwidth dan QoS, kita batasi bandwidth per perangkat dan aktifkan QoS untuk prioritas aplikasi penting. Nah, untuk monitoring dan update-nya, kita bisa lakukan pembaruan firmware dan memantau jaringan secara rutin. Terus untuk Wi-Fi mesh-nya sendiri, kita bisa gunakan untuk cakupan luas agar tidak ada area tanpa sinyal. Saya akan memaparkan aspek keamanan dan kinerja. Nah, yang pertama itu langkah-langkah keamanan yang diterapkan. Yang poin pertama, password kuat. Kita gunakan WPA2 PSK dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol agar sulit ditebak. Kemudian, eh, MAC filtering itu hanya perangkat dengan MAC tertentu yang diizinkan untuk terhubung. Berikutnya itu hidden SSID. Kita menyembunyikan nama jaringan dari daftar publik untuk mengurangi resiko deteksi. Selanjutnya, enkripsi WPA2, WPA3 yaitu untuk melindungi data selama transmisi agar tidak mudah disadap. Nah, yang kedua ada upaya menjaga performa optimal dari jaringan. Yang pertama, penempatan akses point, letakkan di tengah dan di area terbuka, hindari penghalang fisik seperti dinding dan beton. Selanjutnya itu pemilihan channel, gunakan channel 1, 6, atau 11 untuk mengurangi interferensi. Yang ketiga itu QoS dan bandwidth, prioritaskan layanan penting dan batasi bandwidth agar distribusinya itu adil. Dan yang keempat itu ada pemeliharaan rutin dengan memantau konektivitas dan memperbarui firmware untuk menjaga kinerja dan keamanannya. Sekian dari saya. Baik, demikianlah video presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan, implementasi, dan troubleshooting jaringan nirkabel. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyampaian. Untuk itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.